Jika bercerai itu nggak boleh. Lah, bahasa jika bercerai itu Membatalkan akad. itu gini ya. Itu karena bahasa fikih itu kan napa nika mukadimah orang menikah. Mukadimah uzawijuka alama amarallahu taala bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Kata-kata tasrihin bi ihsan dalam arti kan saya menikahkan kamu alama amarallah karena perintahnya Allah bi ihsan napa alama Allah taala dengan ma'ruf dengan baik au tasrih atau pisah dengan baik. Kira-kira ada nggak pisah dengan baik? Ya enggak. Maka kalau Mbah Maimun itu tidak mau dengan ada kata mukadimah au tasrihin bi ihsan itu ditinggalkan. Karena yang namanya tasrih itu ya nggak baik gitu. Jelas nanti akan ada yang dikorbankan entah siapa. Nah, maka apa? Kalau menurut hukum fikih, kamu sah nikah, tapi kalau kamu begini maka itu batal nikahnya. Nah, itu secara hukum fikih Syafi'iyah tidak boleh. Tapi kalau KHI saya kurang begitu paham. Kalau hukum positif itu kurang begitu paham. Dia jika taklid kan ada syarat-syaratnya. Ya, maksudnya begini, kalau hukum fikihnya Syafi'iyah itu tidak diperbolehkan pernikahan yang ada catatan-catatan itu. Berarti itu namanya bisyartin. Oh, malah bener nikah siri berarti ya. Mulai gitu. Nah itu ini KHI berarti menggunakan aturan. Mulai lagi Mbak. Yang terjadi di kita di Iya. hukum positif itu mengatur hartanya. Oh. Itu tapi bukan karena cerai. Hukum itu hanya kalau saya memang pernah beberapa kali dimintai, tapi memang ya itu saya melihat dulu alasannya. Bermacam-macam Gus. Jadi ada yang apabila tidak mempunyai anak maka ini tidak boleh menceraikan. Saya akan tolak. Jadi beberapa ada yang kan kami harus menginventarisir. Atau misalnya menyakiti badan istri saya, menakut dan sebagainya, saya berhak minta cerai atau tidak dan sebagainya. Saya bilang itu kan di sikat taklid ada, sudah ngapain bikin perjanjian? Saya bilang kan tidak boleh kalau namanya hukum laki-laki memang tidak mempunyai keturunan, ya boleh menceraikan. Saya bilang seperti itu. Nah tapi kalau masalah hartanya, saya memang seumur saya menjadi notaris saya bikin 2 kali. Tapi itu memang mengatur hartanya. Nah, di mana karena ini perjanjian beda kewarganegaraan. Yang satu itu WNA, yang satu WNI. Jadi kalau misalnya pisah harta sama sekali, ini kepentingannya untuk bisnis. Jadi kalau misalnya si yang laki itu bangkrut, hartanya si perempuan itu tidak ikut-ikutan. Kami melihatnya di sini, tapi tidak ada kalimat apabila cerai dan sebagainya. Berarti itu titik beratnya lebih kepada hartanya gitu. Hartanya. Kalau dalam Islam kan ada namanya gonogini. Ada namanya, jadi kalau dalam hukum Islam itu kan ada uang ada harta gonogini. Terus ada harta bersama, ada harta milik perempuan, tapi tidak ada harta milik laki-laki. Nah, ada sekarang harta perempuan milik laki-laki, yang laki-laki bukan milik perempuan. Jadi intinya begini, kalau masalah contoh nih, ada seorang sudah keluarga kemudian meninggal, maka hukum waris itu sebelum dibagi bla 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 harus dilihat nih gonogininya mana, harta bawaan mana. Tapi harta kerjasama ini walaupun toh seorang perempuan itu tidak kerja itu masuk pada harta gonogini. Contoh, ini laki-lakinya itu kerja, perempuannya hanya menjadi ibu rumah tangga. Ini pun harta yang berkembang setelah pernikahan itu masuk pada harta gonogini. Sama hukum positif. Kalau hukum positif juga sama seperti itu. Nah, ini mengatur seperti itu kalau fikihnya. Nah, maka memang yang namanya pernikahan itu ya luar biasa sih syarat-syaratnya. Jadi kesimpulannya begini, kenapa sih kok kajian-kajian itu banyak menyoroti perempuan?
tidak menyoroti laki-laki. Sebab begini, surat Al-Baqarah itu di saat Nabi Adam itu dilarang untuk mendekati buah khuldi, itu yang diperintah oleh Allah langsung itu adalah Nabi Adam. Tapi Allah mengatakan wa zaujuka, dan istrimu. Di sini ini Adam sama Hawa jejer nih. Tapi ora kok wong loro awakmu aja nyedek-nyedek buah pohon khuldi. Itu tidak, Allah tidak seperti itu. Tapi Allah begini, "Hei Adam, kamu sekarang bertempat di surga. Silahkan makan sepuasmu, tapi satu, jangan engkau mendekati buah khuldi. Dan istrimu." Maksudnya apa? Yang disuruh ngomongi istri itu Nabi Adam. Nabi Adam. Maka di di surat yang lainnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi orang laki-laki itu kena dampak perbuatannya orang perempuan. Tapi perbuatan orang perempuan itu tidak bisa berdampak kepada laki-laki. Maksudnya apa? Ketika ada orang perempuan kok enggak bener, itu loh tidak langsung dihisap. Tapi yang dipertanyakan dulu adalah laki-lakinya. Alhamdulillah. Duh, kamu kok menjadi imam bagaimana sih? Punya makmum kok dibiarkan? Itu seperti itu. Maka apa? Di Quran jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini tanggung jawabnya luar biasa. Nah, kemudian ini di dalam hikayahnya di saat Isra Mi'raj itu, Rasul kan kaget nih. Loh, kenapa sih ini neraka kok 2/3 perempuan? Itu sebetulnya jangan diartikan berarti sing akeh nglakoni dosa itu perempuan. Tidak. Jumlah perempuan itu lebih besar daripada jumlah laki-laki. Aja ngomong bojone lho, Gus. Enggak. Anek bojoku sih rawani. Bojone pitu kan. Kasih videonya mau. Itu saya wadon kok tau jebelak wong lanang iki Mas. Ya jelas. Orang perempuan itu wong sholatnya salah, itu yang disalahkan laki-lakinya. Enak ya? Ya itulah dari sisi penaknya seperti itu. Makanya ini. Kadang Lelak itu berbenah ya. Nah, baca dulu salah. Masukku tuh loh bojone. Iya, yang itu curang kira gak bocor. Lebih curang. Ya, tapi begini, saya tuh kesempatan ada kitab ini saya tulis di kitab, ada itu yang kesimpulannya wanita nomor 2, ayat apapun seperti itu. Nomor 2 apa? Ada 2. Posisinya baik itu hal apapun tetap nomor 2. maksudnya Iya, ya arijalu qawwamuna 'alan nisa ya apa? Coba mana ada ayat yang mengawali dari perempuan kan tidak ada. Makanya tanggung jawab besar pun di laki-laki. Ketika perempuan balelo ataupun apa, nanti yang ditanyakan kan laki-laki. Ya iya. Dan sunatullah kayak apapun pengendalinya laki-laki. Nah, memang betul ketika wanita itu kebablasan mungkin karena memiliki jabatan ataupun kekayaan, sementara laki-lakinya itu tidak punya posisi pekerjaan. Masalah. Nah, Mulai sekarang aslinya kan. wanita itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Beda dengan laki-laki. Makanya dalam psikologi perkembangan anak remaja itu ada 10 kecenderungan wanita dan laki-laki. Yaitu kalau wanita itu emosional, ini posisi di nomor 2 ayat Al-Quran menjelaskan seperti itu. Kenapa?
wanita itu nomor 2? Karena kecenderungannya kalau wanita itu emosional, laki-laki masih rasional. Coba saja, ketika wanita diajak ke kamar, dipegang klepak-klepak, tapi saya mikir, aduh, kok meteng kepriwe ya? Ini kalau kita cerita psikologi, makanya ilmu apapun itu kalau dinisbatkan dengan Al-Quran, dengan hadis, tetap posisinya lelaki itu nomor 2. Satu. Ini, karena apa? Kayak apapun emosionalnya itu tidak terkendali. Bahkan laki-laki ini kalau tidak bisa mengendalikan, kejerumus. Betul enggak, Gus? Ya. Jangan mau menjabarkan ayat apapun, di situ tidak ada wanita itu diutamakan. Terus Mas kami murah. Dari Adam, dari apa lagi itu? Aduh, Sampai ada hadis, sampai ada ayat ekstrim, masna wa thulatsa wa ruba itu sebenarnya ditentang itu. Oleh para gender. Iya, oleh para gender. Jadi gerakan-gerakan gender itu dalam rangka yang mengimbangi lah. Coba ada berapa ratu dibanding raja? Itu pertanda bahwa ayat-ayat Allah itu pertanda bahwa yang menguasai memang harus laki-laki. laki-laki. Mulai ada orang lanang larat salah, bojone ke sumyor dosa. Nah, kemudian itu ujian yang menyebabkan kenapa? Karena wanita itu kalau diposisikan bahaya akan menyebabkan ke dalam ranah. Kelihatannya di sini auranya saling merakokasi diri sendiri. Tapi kalau sekarang seperti begini, Tolong gini saya bawa mungkin ini kena apa ada kriterianya ya karena banyak yang nanya. Tapi Iya. memang iya Gus betul. Baik mau di grup atau di apa? Nggih. apakah- Seolah-olah ada diskriminasi seolah-olah. Iya. Bagaimana memberikan penjelasan kita memahamkan kepada mereka Ya, bahwa apa nggih. kondisi laki-laki mbok kue apa ya Diri buruk, diri apa. mbok apa kayak apa wujudnya lah ibaratnya kita tetap harus Iya. menambarwankan beliau kan. Iya, inilah yang repotnya hukum Indonesia. Berbeda dengan hukum Islam yang ansih. Karena kalau hukum Islam, sebab orang itu kan menggunakan hukum fikih itu sosok separuh-separuh. Dari sisi menguntungkan dia, wong lanang iki kudu ngene iki. Kowe kudu taat karo aku. Ini dari satu sisi. Tapi dari sisi kewajibannya itu tidak terpenuhi. Contoh, fikih itu ngatur kok. Yang wajib untuk memasak, wajib untuk mengatur rumah tangga, wajib untuk Cuci pokoknya piring. urusan rumah tangga mulai dari nyuci, nyapu dan sebagainya. Itu kewajibannya siapa? Laki-laki. Sama. Itu kan harus. Bahkan mohon maaf loh, guys, dalam fikih itu sampai menyusui anak itu adalah kewajiban laki-laki. Tenan iki, Mbak. Tapi berhubung, Ini ku, Mbak. iya. Maksudnya begini. Berhubung Malang ledoni nyusu mana? Wanake siji lama. Apa benar boleh sih? Apa benar? Oh iya. polisi tak kenal kayak gue. Tidak apa-apa nyanjung fikihnya perempuan gender, tapi jangan bilang ada tapinya ya. Lanjutkan biar nanti kalau saya tambahin nanti tapinya itu malah lemas. Gitu. Ya. Jadi kalau cerita fikih kok. Lanjut Gus. Jangan ada tapinya biar bunga senang. Tapinya harus keluar. Tapinya harus keluar. Ya, Pak. Ya intinya masing-masing itu punya hak dan punya kewajiban. Jadi tidak bisa kita itu memandang oh ini seolah-olah nih yang harus dimuliakan perempuan, tidak. Laki-laki juga demikian. Oh ini hanya kewajibannya laki-laki nih, tidak. Itu juga perempuan. Jadi sebenarnya sama. Maka Quran itu jadi lengkap. Okay. Contoh. Kenapa sih kok waris itu 1:2? Karena tidak ada istilahnya orang perempuan itu wajib nafkah. Tidak ada. Yang wajib mencari nafkah siapa? Laki-laki kan dalam hukum agama. Maka apa?
imbangannya adalah ketika waris dia harus kasih modal nih. Ini untuk modal kamu. Maka orang kalau di dalam fikih kan orang perempuan dipunya hak untuk minta cerai kalau memang tidak memenuhi kriteria. Itu seperti itu. Jadi masing-masing sudah ada Hukumnya. posnya sendiri-sendiri. Ya. Tapi harus diingat bahwasanya memang laki-laki itu terbuat dari tanah sumbernya, tapi kalau perempuan itu tidak terbuat dari tanah, itu harus diakui semuanya. Dari mindilin, tulang rusuk. Maka apa? Rasul mengantisipasi, hati-hati orang perempuan dari tulang rusuk, jangan engkau kerasi. Tuh hati-hati dulu. Tapi juga jangan engkau biarkan. Sebab kalau kamu kerasi nanti akan patah. Dibiarkan Kalau sudah melengkung. Oke, kita lanjutkan ini. Iya kan. Siji loro telu papat lima. Siji loro telu papat. Oh ya. Ayatnya memang seperti itu kan. Berarti nanti para suami cuci piring ngepan mulai besok. Oh iya, siap. Jadi Siap. takdim. Yang arep gawe gabur di situ. Tapi Bu, ya, Bu. Mana Jadi cuma Tapi kok memang biar supaya semangatnya. Tapi Gus, tapi terus. Tapi gini, jadi kalau di dalam targhib tarhib kan satu tetes baju yang dicuci seorang perempuan dengan ridhonya itu adalah menjadikan satu malaikat dan memintakan maaf kepada Gus, tapi kan cucinya pakai mesin cuci, nggak ada kalau tetesan mesin cuci keringat. itu kan ada ketika di sor malah gelontoran itu oke banget. Gus, Keringat keluar. baju sudah disetrika. Berarti mesin cucinya dol berarti. Repot gila. Kata nyuci, Bu. Tapi kan bayaris untuk kan nyuci kan Bu? Oh, All in. oh oke. Ini kayak, oh berarti oli akeh Oh banget iya ya. lah kan. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah cukup 1 2. Waman atau awa huwa yabki hayaan minallah wa khaufan minhu. Barang siapa yang taat ibadah kepada Allah dalam keadaan menangis karena apa? Malu kepada Allah, wa khaufan minhu, dan takut kepada Allah Ta'ala, ala taksirihi, dikarenakan dia sering melakukan sebuah kemaksiatan sehingga dia malu kepada Allah, fitil kato'ah, di dalam posisi di saat taat, fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke surganya Allah dalam keadaan tertawa yang dalam keadaan yadhak, Bahagialah. tertawa terbahak-bahak, senang banget.